Oke lah Kim aku sekalian, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Mao Gakuen no Hangyakusa volume yang keduanya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah ngingatin kalian Kima untuk terus mendukung channel kecil kita ini dengan cara subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami, oke? Baiklah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan setelah kemenangan Yuto melawan Aspite di akhir volume satunya. Nah, si Yuto seperti biasa sedang berada di sekolah mengikuti pelajaran. Dan seperti biasa juga, para siswa di sana tidak ada yang berani berbicara dengan Yuto dikarenakan insiden kebakaran kelas waktu itu. Alhasil, Yuto pun terpaksa menjalani pelajaran hari itu tanpa berbicara dengan siapapun. Kemudian dilanjutkan setelah sepulang sekolah. Yuto langsung mendatangi tempat duduk Miyabi dan hendak ingin mengajaknya untuk pergi ke istana atau ruangan Raja Iblis miliknya. Kalau kalian ingat Kima, si Yuto ini setiap harinya selalu dilatih oleh Lijel, Miyabi dan Reina di ruangan pribadi miliknya. Oke, kemudian Yuto pun langsung menegur Miyabi yang masih diam dari tadi. Namun Miyabi tak kunjung membalas bahkan tidak merespon panggilan dari Yuto. Yuto pun terus memanggil-manggil sambil menggoyangkan bahu Miyabi. Akhirnya Miyabi pun sadar kalau Yuto sudah berdiri di depannya sejak dari tadi. Miyabi di situ seakan sedang memikirkan sesuatu dan Yuto pun mulai curiga akan hal itu. Tanpa berlama-lama, Yuto langsung mengajak Miyabi untuk segera ke ruangan pribadi miliknya untuk berlatih. Miyabi yang baru saja tersadar pun tersentak dan baru ingat kalau mereka ada sesi latihan hari ini. Miyabi pun bergegas menyusul Yuto yang sudah mulai berjalan keluar kelas. Kemudian sesampainya di ruangan pribadi milik Yuto, yakni ruangan kandidat Raja Iblis Cinta, di situ sudah ada Lijel yang duduk manis menyambut mereka. Lijel duduk di dekat jendela sambil meminum teh. Yuto yang melihat pemandangan manis dari Lijel pun seketika langsung takjub. Ia tidak menyangka dirinya bisa berada satu ruangan dengan wanita tercantik sekaligus terpopuler di sekolah tersebut. Dan terlebih lagi, wanita tersebut ialah budaknya sendiri. Yuto pun bergegas masuk dan menyapa Lijel dengan sopan. Lijel yang mendengar itu pun membalas kalau Yuto tidak sepantasnya bersikap sopan dengan dirinya. Mengingat ruangan tersebut ialah ruangan pribadi milik Yuto. Jadi seharusnya Lijel dan kawan-kawanlah yang harus bersikap sopan. Terlebih lagi, Lijel dan kawan-kawan merupakan budak dari Yuto. Jadi sudah sepantasnya Yuto tidak perlu bersikap formal. Kemudian mendengar itu, Yuto pun tertunduk malu karena ia merasa kalau Lijel tetaplah seorang senpai yang ia puja. Sehingga cukup canggung jika ia berbicara dengan tidak sopan. Kemudian setelah itu, tatapan Lijel pun berpindah ke arah Miyabi. Lijel langsung menegur Miyabi karena tidak mengucapkan salam dengan benar. Miyabi yang tidak biasa bersikap formal pun mulai cemberut dan tidak menuruti perkataan Lijel. Lijel di situ pun hanya bisa menghela nafas. Kemudian, Yuto dan Miyabi pun duduk di samping Lijel. Lijel kemudian berkata kalau ia ingin bereksperimen dengan arkana milik Yuto. Lijel beranggapan kalau hal tersebut juga merupakan salah satu latihan untuk Yuto. Lijel berkata kalau ia ingin mengetahui berapa kapasitas mana yang bisa diterima Yuto pada saat Lijel, Miyabi, dan Reina melakukan ritual penyembuhan. Lijel ingin tahu berapa maksimal dan berapa jumlah total mana yang Yuto terima saat melakukan ritual penyembuhan. Menurut Lijel sendiri, hal itu sangat diperlukan agar Yuto bisa tahu sampai berapa lama lagi ia akan bertahan jika sedang berada di suatu pertempuran. Perkataan Lijel barusan langsung mengingatkan Yuto mengenai pertempuran dirinya melawan Aspite waktu itu. Di situ, Yuto hampir saja kehilangan seluruh mananya dan hampir saja telat menggunakan senjata rahasianya. Karena itulah, Lijel ingin bereksperimen untuk menghindari kejadian yang seperti itu lagi. Lijel pun langsung menyuruh Yuto untuk bertanya kepada arkananya agar menampilkan jumlah mana yang ia terima dalam bentuk angka. Nah, maksudnya itu Kima, si Lijel ini ingin agar arkananya si Yuto itu menunjukkan berapa mana yang Yuto terima saat melakukan ritual penyembuhan. Dan data yang ditunjukkan tersebut haruslah berbentuk angka. Jadi mereka bisa tahulah berapa tepatnya mana yang si Yuto terima. Ngerti kan Kima? Oke lanjut, Yuto pun langsung berbicara kepada arkananya. Dan arkananya mengatakan kalau cara tersebut bisa dilakukan.
Liesel pun kemudian menyuruh Miyabi untuk melakukan ritual penyembuhan kepada Yuto. Miyabi pun langsung memeluk lengan Yuto sambil menyelipkannya di antara opainya. Yuto seketika langsung memerah karena ia bisa melihat pemandangan yang menakjubkan dari atas opai si Miyabi. Yuto pun berkata dalam hatinya kalau mana milik Miyabi terasa seperti permen yang sangat manis. Kemudian, Arkana Yuto pun mendeteksi kalau jumlah mana yang diterima Yuto dari Miyabi ialah berjumlah 12.000. Mendengar angka yang terbilang cukup tinggi tersebut, Miyabi pun langsung meloncat kegirangan. Miyabi merasa kalau badannya cukup cocok dengan Yuto. Kemudian yang selanjutnya ialah Liesel. Liesel pun langsung menyuruh Yuto untuk mengangkat roknya dan melihat pakaian dalamnya. Mendengar itu, Yuto sempat terdiam karena terkejut. Ia tidak menyangka akan muncul permintaan erotis tersebut dari mulut Liesel sendiri. Liesel pun sambil menahan malu, memaksa Yuto untuk terus mengintip pakaian dalamnya. Yuto yang tidak ingin menolak kesempatan emas tersebut pun mengikuti perkataan Liesel. Sesaat Yuto mengangkat rok Liesel, Liesel pun dengan cepat langsung mendorong kepala Yuto hingga berada tepat di selangkangannya. Seketika itu juga, Yuto langsung dihadapkan oleh pemandangan indah dengan kancut putih yang dibalut oleh stoking warna hitam. Di sisi lain, wajah Liesel sudah sangat memerah karena ia terus menahan rasa malunya. Kemudian Arkana Yuto pun mendeteksi kalau jumlah mana yang Yuto terima dari Liesel ialah berjumlah 24.000, yakni 2 kali lipat dari milik Miyabi. Seketika itu juga Miyabi pun langsung terlihat kesal. Liesel pun menjelaskan kalau perubahan angka mana yang diterima Yuto tergantung kepada metode ritual yang mereka gunakan. Semakin bergairah metode yang digunakan, maka semakin tinggi pula mana yang akan diterima Yuto. Mendengar itu, Miyabi pun langsung tidak mau kalah. Ia langsung mengangkat rok miliknya dan memamerkannya di depan wajah Yuto. Liesel yang melihat itu pun langsung mencoba untuk menghalangi Miyabi, karena ia sendiri pun tidak ingin Yuto lebih tertarik kepada kancut milik Miyabi. Liesel dan Miyabi pun bertengkar karena tidak ada yang ingin mengalah. Sedangkan Yuto di situ hanya terfokus melihat pemandangan 2 kancut yang ada di depan matanya. Kemudian, tiba-tiba Reina pun datang dan memasuki ruangan. Namun, seketika itu juga Reina terjatuh dan roknya pun terangkat sehingga Yuto bisa melihat langsung kancut milik Reina. Ada gambarnya BTW. Perhatian Yuto pun berpindah dan langsung menatap fokus ke arah kancut milik Reina. Liesel dan Miyabi pun merasa dikalahkan oleh Reina hanya dengan satu serangan konyol tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para kandidat Raja Iblis. Di situ, Gando Barbatos, yakni kepala sekolah Akademi Raja Iblis, sekaligus Raja Iblis yang sekarang, meminta kepada seluruh kandidat Raja Iblis agar berkumpul di ruangan gym. Mau tak mau, Yuto bersama ketiga kartunya, yakni Liesel, Miyabi, dan Reina pun bergegas pergi ke ruangan gym. Sesampainya di sana, Gando mengucapkan salam kepada para kandidat Raja Iblis yang sudah datang. Di situ juga sudah ada Stella dan Nate. Gando pun menjelaskan kalau festival olahraga kandidat Raja Iblis akan dimulai. Stella dan Nate beserta kandidat Raja Iblis lainnya pun hanya memasang wajah seperti tidak tertarik. Kemudian, tiba-tiba salah satu kandidat Raja Iblis langsung mendatangi Yuto. Gadis tersebut bernama Komaruki. Ada gambar BTW. Ruki bertanya kepada Yuto apakah ia akan berpartisipasi di dalam festival tersebut. Yuto yang mendengar itu pun dengan tegas langsung menjawab kalau ia akan ikut dalam festival. Mendengar itu, para kandidat Raja Iblis lainnya pun mulai tergerak karena mereka tidak ingin kalah dari seorang manusia seperti Yuto. Kemudian tiba-tiba salah satu kandidat Raja Iblis lainnya angkat bicara. Ia adalah Mitsuishi Ibiza. Ibiza berkata kalau ia juga akan berpartisipasi karena sedang terbakar semangat. Mendengar ucapan dari Ibiza, para kandidat Raja Iblis lainnya pun mulai mengundurkan diri satu persatu seakan menghindari Ibiza. Yuto yang melihat situasi tersebut berpendapat kalau beberapa kandidat Raja Iblis takut kepada Ibiza. Namun kandidat seperti Stella dan Nate dan juga Ruki tidak bergeming sama sekali dengan ikutnya Ibiza ke dalam festival. Seakan mereka tidak peduli dan tidak takut kepada Ibiza. Kemudian Ibiza pun mendeklarasikan kalau dirinya lah yang kelak akan menjadi Raja Iblis. Mendengar ucapan Ibiza tersebut, tiba-tiba Miyabi yang berdiri di belakang Yuto langsung membalas perkataan Ibiza.
Miyabi berkata kalau itu semua hanyalah angan-angan Ibiza saja. Kemudian, menyadari kalau perkataannya sudah dibantah, Ibiza pun langsung menatap ke arah Miyabi dan tersenyum licik. Miyabi pun langsung berteriak dan menyuruh Ibiza untuk mengembalikan bawahannya yang dicuri oleh Ibiza. Mendengar itu, Ibiza pun semakin tersenyum licik. Kemudian, tiba-tiba dari belakang Ibiza muncul dua orang gadis yang langsung memeluk Ibiza dengan wajah yang sangat bergairah. Miyabi pun sadar kalau kedua gadis tersebut ialah bawahannya yang diculik Ibiza waktu itu. Kedua gadis tersebut bertingkah layaknya sedang dikendalikan oleh Ibiza. Ibiza berkata kalau kedua gadis tersebut sudah mempersembahkan tubuh dan jiwanya kepada dirinya. Mendengar itu, Miyabi pun langsung melompat dan menerjang ke arah Ibiza. Namun langkah Miyabi langsung dihentikan oleh kedua gadis tadi. Ibiza pun langsung menahan tangan Miyabi dan memeluknya dari belakang. Ibiza pun menawarkan kepada Miyabi untuk menjadi pengikutnya juga. Seketika itu juga, Ibiza langsung mencium pipi Miyabi. Kemudian tiba-tiba, Arkana milik Yuto mendeteksi adanya bahaya terhadap salah satu kartunya yaitu Miyabi. Menyadari itu, Yuto pun langsung dengan cepat melepaskan sihir apinya ke arah Ibiza. Ibiza yang menyadari itu pun sedikit terkejut, namun ia masih bisa menghindar. Ibiza pun sadar kalau Yuto ialah manusia yang sudah mengalahkan Aspite waktu itu. Ibiza pun mulai tersenyum licik dan mulai mengintimidasi Yuto kalau Miyabi itu ialah miliknya. Ibiza pun dengan cepat langsung membahas serangan Yuto dengan sihir api yang sama, namun dengan tingkat dan level yang jauh di atas sihir api milik Yuto. Namun, saat hendak ingin menembakkan sihir apinya, tiba-tiba Gando langsung menghentikan Ibiza. Gando berkata, jika mereka ingin bertarung, maka akan lebih baik jika mereka bertarung di festival nanti. Ibiza yang mendengar itu pun mendesah seakan tidak terima. Ia pun pergi beserta kedua gadis yang ia bawa tadi. Para kandidat Raja Iblis lainnya pun mulai pergi dari ruangan gym satu persatu. Lizel pun juga langsung mengajak Yuto dan Miyabi untuk segera pergi dari situ. Namun tiba-tiba, Miyabi langsung pergi menghilang tanpa berkata sedikit pun. Yuto yang melihat itu pun semakin bingung mengenai hubungan apa yang terjadi antara Miyabi dengan Ibiza. Mereka pun memutuskan untuk pulang tanpa mengetahui kemana Miyabi pergi. Oke laki-lakimaku, sekian pembahasan untuk part satunya. Untuk part keduanya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke lakima, seperti biasa, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh nanti hilang. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima. 心臓を捧げよう